Hello. Hello, Olive. Hello, hello. Halo. Halo. Bentar. Bisa kedengeran? Waalaikumsalam. Gimana apa kabar Mbak? Ya ampun, senang banget. Senang banget akhirnya bisa ketemu lagi, ya ampun. Ini anaknya kemana ya? Sebentar, Nah, dia di itu rumah dia. soalnya. Tapi Oh, harusnya bisa sih. Soalnya dia tadi dia udah berapa kali ikut Zoom. Ntar dia nelfon mamanya lagi. tapi dia tadi udah oke loh di WhatsApp. Oh iya, Tadi kan aku kayaknya bilang, dia Liv, mulai ya jam segini. Oke, kata dia gitu. Berarti sebenarnya sih udah oke. dia pakai laptopnya kali, bingung. Gimana sih? Biasanya dia anak Jerman banget kok. Yang Aduh, jangan suruh duluan gue gitu. sprechen Deutsch ya. Soalnya masih Grundstufe Eins. Oh, jagoan lah. Saya Jagoan. belajarnya pak saya belajarnya pakai Duolingo gitu yang A B C D E F G. Alah. Pinter ah. Pasti jagoan. Ntar ini kemana anaknya? Maknya. Aduh, maknya yang Eh, kok maknya. oh ini biasa pakai belakang. Bentar. Ih, biarin, biarin. Udah ya. Ternyata bener dugaanku, dia harus Ah, update. Harus update oh, si Zoom-nya Zoom-nya. katanya. Ah, nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Iya, makasih banget nih Mbak Cika. Bisa on short notice banget minta tolongnya. Oke, siap. Dia kayaknya belajar informatik tuh udah dari berapa tahun ya? Jadi asalnya dia di konsentrasi matematika dan informatik, tapi tahun ini dia pindah ke bilingual yang pakai bahasa Inggris, cuman tetap ada pelajaran informatik ya. C nyalain kameranya, C. Oh, Bisa nggak? oke. Oke. Ya. Ih, cantik banget sih, Kak Olive. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ih, kayak emaknya. Kayak foto. Ini gimana? Enggak lah, ini mah kayak bapaknya banget, dia mah kembaran Oh iya sih, ada bapaknya. bapaknya. Benar, ada bapaknya. Heeh. Sok mangga Mbak Cika, aku ini aja observer aja, silakan. Oke, aku Oh, aku nggak disuruh bahasa Jerman kan, Liv? Oke, ini enggak. Aku juga nggak tahu bisa kalau bahasa Jerman sih. Pokoknya lebih gampang bahasa Inggris sih. boleh. It's okay. Gantian Mau bahasa bahasa Indonesia Inggris boleh. juga boleh. Oh, Oke. Umi oh, ini ya, bisi ganggu Umi close kamera ya. Nanti bisi Oh, Umi nggak dada-dada. apa-apa, Kamu terserah. bisi Oke. malu. Oke, mangga Mbak Cika dilanjut. Aduh. iya. Olive, Eh, share screen coba gimana? Kita ada yang mau ditanyain, ada yang mau dijelasin, or iya, sebenarnya sih aku mau ngomong bahasa Inggris aja ya, soalnya lebih gampang. ya, boleh. Tapi, well, as you probably know, I have the lesson or course IT in school. And in my opinion, it's pretty okay, or like I've learned the basics, but sometimes I don't really understand why some syntax or codes has to be like that in order to Oh, I see. function. Oke, oke. For example, right now we are working on a Python program. Good. Oke.
Can you share Alright, the screen, Liv, so I can point out, oh, I can see tunggu. what's the problem. Share screen ya. Udah Oke. atau belum? Belum. Belum. Ada. Oke. Yes, oke. Oke. So Hilang. hilang. Aduh, Hilang, Liv. Tadi ada. tunggu. Ini aja Oke. deh. Ini lebih gampang deh. Oke. Kelihatan nggak? Ada. Astaga, ya oke. Iya sih kemarin Umi juga kirim screenshotnya udah pakai bahasa Jerman nih. Oke, thank you. Iya sih. Pertama, Oke. I don't understand these hashtags. I don't really understand for what Oh, I they see. are for. Mhm. And Okay. also, for example, why this clock tick down here. I never understood this. My teacher has explained me multiple times, but I never understood it for what the purpose of this clock tick is. So yeah, I think firstly I would just like to know like what exactly these codes that I wrote here are for. Other than that, yeah, Oh, you gitu are aja sih. working on a game in here, right? Kayak Ini game kan, Liv? iya sih, tunggu, aku play dulu aja Coba ya. di-play deh. It's some kind of, you have some pictures and then you load Yes, it. yes. Yeah. And then the clock tick thing is to refresh the builder, Liv. Iya, makanya I don't really, Ah. I didn't really understand. Aduh, nggak ada lagi ya? Iya. Oh, ada. Aduh, pusing. Oke. Tunggu, maaf. Tenang. Sambil minum kopi saya juga. Nggak apa-apa. Well, I don't understand the clock tick itu untuk the screen berapa lama atau gimana? 1 Soalnya, detik, Liv. jadi One- kalau 0, No refresh at all. So it's to refresh the display. Jadi kayak artinya apa? ticking. Oke. Coba di-play dulu coba, Liv. So I can explain. Tunggu, coba. Coba play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just play this one. Program. Aduh, tunggu. Sabar. Tadi udah nggak share lagi deh. Jadi ini harus dibuka lagi programnya. Emang Olive share-nya desktop atau application-nya sih? Nggak tahu sih, dari tadi kayak stop tapi nggak kayak in the middle stop gitu. Oh, ini dia. Cuma nggak ada. Tapi dia Bisa bentuknya kelihatan? TXT sih tiba-tiba. Oh, Apa? ini launcher-nya ya? Ya, ini launcher-nya. Aku juga sebenarnya udah install kayak yang satu lagi untuk program, tapi saya nggak ngerti gimana fungsinya, jadi saya selalu pakai yang ini aja. Tapi ini kayaknya loadingnya agak, semoga agak cepat. Aduh. Liv, sambil nunggu. Iya. The hashtag is comments, Liv. Jadi itu tuh sebenarnya nggak ada hubungan sama codingnya, kecuali memberikan keterangan. It's just like you write things about the program, but the lines wouldn't be compiled as a part of the program. So it's just explaining about the program. Jadi itu tuh Olive tuh bisa aja misalnya nulis, let's put a hashtag and then put some description or probably date or probably how this line works and everything gitu. Jadi hashtag itu tuh cuman keterangan gitulah, apa ya, like adding information to the script. Oh, so kayak untuk kategori aja untuk apa gitu. Jadi kita tahu baris ini tuh ngapain ya. Baris ini ngapain. Cuman gitu. Oke. Oh, hashtag, oke. if you Ya, remove ngerti. all the hashtag, nothing happens gitu. Jadi si codingnya tetap jalan gitu. Cuman yang bacanya jadi clueless aja gitu kalau ada orang lain. Kalau kita lupa. Jadi kayak untuk biar bisa lihat aja. Ya, Oke. for readability gitu.
Then Oke. jadi udah nggak bingung. Jadi Olive nggak pasti bingung karena kalau misalnya nggak tahu itu comments kan jadi ngapain sih ini ada gini-gini gitu kan ya. Nah ini kayaknya ngehang nih. Oke. Enggak. Launcher Ini restart tadi bisa. nge-freeze nih. Freeze atau enggak? Itu liatin nggak loading. Tunggu, ini kalau di play bisa kelihatan nggak? Tunggu, Nggak ada. sekarang. Oh coba. Tunggu, sekarang. Apakah di-share semuanya atau desktop aja atau Oh, tunggu. Banyak programnya sekarang lagi. yang di-share yang mana ini? Tenang. Tunggu. Share. Share. Share-nya Ini udah ada. kelihatan. Oh, this one. Oke. Tuh kan? Oke. Oke. Ini sebenarnya penjelasannya jelas nih. Olive, tapi Perbaris sudah ngerti kan? Or do you want me to explain line by line? Mungkin yang ini apa game yang ini untuk apa? Ini cuman yang apa programnya atau apa? Oke. For ini ya, untuk permulaan. Setiap kali ya misalnya Olive pakai di sini ada import ya. Berarti itu dia Iya, library. So that means iya benar. this code is loading another library with another set of codes gitu. Nah, si Pygame itu dia tuh punya library buat game gitu loh, Liv. Jadi si Pygame tuh udah punya misalnya nyetak apa, bikin layar, gerak ke sana, gerak ke sini tuh udah ada library-nya sama Python. Kalau kita mau bikin sendiri tuh ribet karena harus koordinatin. Iya benar. Ya kan? Nah, Oke, jadi ya. nah, dia manggil library. Jadi gue mau bikin game pakai library lu ya gitu. I want to ya kayak gitu. Nah, Oke, init ngerti. is Ya, when ini you set itu up set up the game with this library. So it's like Oh. initialization. So oke. Oke. Berarti Dia kalau yang ini nggak ada nggak bakal berfungsi. Nah, game kalau ini. itu nggak ada, nggak mulai tuh karena nggak di load kan sama dia Oke. gitu. Ya. Tapi ini Ya. lengkap ya, bagus ya. Ini kan apa sih warnanya ada hitam Ya sama putih. warna sih masih ngerti lah apa Oke. 00 dan itu dan Terus ini ya yang gini-gini tahu ya kecepatan, font, width, height, FPS gitu-gitu ya. ya FPS itu apa? Aku waktu itu nggak ngerti itu FPS itu artinya frame per per second. second. Ya benar, dan itu artinya apa? Untuk apa Artinya maksudnya? gini. Olive misalnya nonton film nih. Iya, Dalam 1 detik, dalam 1 menit itu ada berapa detik? 60. Nah, kalau 1 frame, kalau 60 frame per second berarti 1 detik ada berapa frame? Tunggu, kalau 60 per second 1 detik atau apa tadi? Ya. Jadi kan ini kan 60 frame per second kan. Kalau di dalam in 1 minute, if we have 60, kalau di dalam 1 menit ada 60 frame, berarti setiap menit ada berapa frame? 1 kan? Iya. Nah, jadi Olive ngebayangnya gini, kalau misalnya 60 fps, itu setiap detik kita lihat 1 frame. Tunggu. Setiap detik Ada 1 frame. Jadi misalnya ada gerakan nih, misalnya ada gambar misalnya kapibara lari gitu ya, kapibara lari. Nah, itu tuh setiap ganti frame itu setiap detik. Nah, Olive bisa bayangin kalau FPS-nya ditambahin, berarti frame per detiknya tambah banyak kan. Jadi gerakannya tuh makin halus gitu. halus atau makin kayak lebih lambat? Enggak lebih lambat. Justru kalau misalnya Olive, misalnya frame per second-nya 10 gitu. Iya. Berarti kan itu 1 frame untuk 6 detik gitu. Jadi 6 detik 1. 6 detik Tunggu. Berarti kalau 10 fps kalau 10 itu fps equal berapa? kalau 10 fps itu setiap detik ada 10 frame per second. 10 frame per detik. Kok salah sih kok aku Olive jadi bingung aku. Frame per second itu frame per detik, iya banyaknya frame per detik gitu. Berarti ada 10 frame per 1 detik. Iya gitu benar. Jadi kalau 1 fps 1 frame per detik. Salah berarti aku ngejelasinnya. Berarti kalau misalnya 1 frame per second berarti
60 frame per second, berarti per second ada 60 gambar. Ada frame. Iya, Ada. iya kan Ya, berarti setiap second ada satu iya. gambar. Iya benar, berarti kan dalam semenit ada 60 ya. Iya, benar. Iya. Oke. Berarti tapi kalau misalnya di game dan kayak dikasih lihat, itu untuk fungsi apa? Kayak kalau dikasih lihat kan bakal 1, 2, 3, gitu. Dan selalu frame-nya berarti setiap 1 menit bakal kayak 1 kali. Ya. Jadi pokoknya kan FPS nih. Kalau Ya. misalnya kita punya 60, berarti di dalam 1 detik tuh ada 60 frame per second. Ntar dulu, Liv, kok gini? Ya, kok wait. Masih Nggak dulu. apa-apa. I'll make sure ya. I'll make sure. Wait, hold on. FPS is, tunggu, frame per second kan? Tunggu. Iya, aku Frame nggak rate. tahu per second. Frequency Tapi rate at consecutive image. Oke, Oke. frame per second, measure of quality game. Jadi intinya gini, kalau misalnya FPS-nya tambah tinggi, berarti makin halus gambarnya. Kalau FPS-nya makin rendah, dia makin patah-patah gitu. Kenapa? Soalnya aku nggak ngerti, aku tahu frame per second itu kayak 1 frame per second. Tapi kalau Oke. misalnya 100 frame per second, berarti 100 frame per second kan? Oke, wait. Iya. Nah, nanti ya gini. Untuk membuktikan nanti coba ya. Kan ini kan 60 frame per second. Terus Iya. nanti coba Olive rubah itu jadi 10 frame per second sama 70 frame per second jadi gimana? Misalnya, enggak, Oke. 100 frame per second. Runningnya jadi kelihatan nggak jadi beda gitu. Iya, waktu itu aku juga agak lebih lambat, tapi ya aku sih nggak ngerti untuk apa maksudnya. Artinya gini, kalau misalnya gini ya, bentar. Aku annotate dulu. Oke, bentar ya, Liv, bentar. Bentar. Hold on, Liv. Aduh, ntar dulu ini ada. Nggak apa-apa. Bentar ya, sorry. Sorry, hold on. Oke. Bentar ya, Liv. Sorry. Dari sini ke sini. Oke, nanti tinggal di off ya. Ini ada yang harus aku kirim sebentar lagi. Nah, Nggak apa-apa. si FPS itu kan frame per second. Jadi gini, Olive kan bingung kenapa kalau dia frame-nya, misalnya katakan aku punya 60 frame per second ya. Jadi di dalam 1 detik itu dia punya 60 frame. Katakan misalnya Olive punya gambar ya di sini. Ada 3 Ya. gambar gitu kan. Gambarnya tuh orang jalan gitu kan misalnya atau apa Oke. gitu. Nah, kalau frame-nya cuma sedikit, otak sama mata kita tuh ngelihat patahannya gitu loh, Liv, kebayang nggak? Jadi dia kelihatan kasar gitu, patah aja gerakannya. Tapi kalau frame-nya makin banyak, itu tuh pergerakannya jadi nggak kelihatan. Jadi dia lebih smooth gerakannya gitu. Nah, Soalnya banyak frame di second-nya itu. ya, nah, Oke. kebayang kan? Ya, Nah, kebayang. ya kan karena kayak gini deh, Olive misalnya bikin gambar nih pakai kertas gitu Ya. kan. Kalau misalnya kita gambarnya misalnya gambar orang jalan tapi patahnya tuh misalnya gini ya, orang jalan begini nih. Aduh, aku nggak bisa gambar ya, jadi ya Nggak udah lah. apa-apa. Misalnya yang satu lagi gambarnya begini misalnya dia split gitu atau terus tangannya begini gitu kan ya. Oh gitu. Oke. Jadi kan berubahnya tuh jauh ya. Jadi kan kalau Nah. dilihat kan gitu ya. Tapi kalau misalnya Iya. kita pergerakannya lebih halus, misalnya turunnya pelan-pelan, gesernya pelan-pelan, Oh kayak iya. stop movie motion gitu Oh, kan. stop motion gitu. Iya, kayak stop motion kan kalau Oke. makin detail jadi kayak gitu. Nah, si FPS itu tuh ngatur frame itu gitu. Maksudnya how many frame you can fit in certain amount of time gitu. Iya. Sekarang lebih clear. Oke. Ya. Siap. Alright. Kebayang. Nah, Oke. terus apalagi tadi ya? Terus kan kita punya gambar ini kan, ada satu gambar gitu kan ya. Iya. Dia bilang ini bentuknya rectangle, terus dia print lah ya pokoknya nih di posisi ini gitu. Nah, Ya, terus tapi punya beberapa gambar kan, Liv. Nah ini kan yang jadi animasinya bukan? iya, tunggu aku coba run programnya dulu ya
biar Coba. bisa lihat kayak gimana. Jadi Tunggu. aku kebayang. Bentar dulu ya. Bisa dikelihatan nggak? Nggak ada, Liv, nggak di-share kayaknya layar yang Tunggu. itu. Sekarang? Nggak. Aku cuma lihat ini aja cuma lihat si apa IDE-nya aja. Maksudnya editornya aja. Nggak kelihatan. Kayaknya harus di-share desktop deh, Liv. Jadi semuanya tuh kelihatan. Kalau ini kayaknya nggak ke share. Mana, Liv? Ada. Mengelek. Nggak ada. Liv putus. Ada lagi dia. Liv, putus. Iya. Aduh. Tunggu. Kok susah ya? Sabar. Kita kan ada di berbeda dunia, berbeda. Benar. Alright. Teknologi juga belum terlalu advance, masih butuh waktu. Tapi Olive cepet ngerti. Kayaknya kalau pas ngejelasinnya bener udah langsung aman. Kenapa sih dia gitu? Tuh kan dia Ya, bilang, wait, dia bilang rectangle 00, 350, 350. Oke, ditaruh di tengah nih, 175, 175. Glass flaschen Gehorn nih. Kenapa nih? tunggu. Ini kok nggak bisa dibuka ya? Coba. Gambarnya udah ada semua. Builder ini, di folder builder ini udah ada gambarnya, Liv, semua. Iya, tadi sih di aku berfungsi, tapi kayak nggak tahu kenapa kalau di Zoom tiba-tiba kayak crash gitu. Mungkin low quality atau gitu, tapi Oh iya ya. tunggu. Aku coba lagi. Ya nggak apa-apa. Harusnya sih berfungsi, tapi Masa dia berantem sih sama Zoom resource-nya? tuh couldn't connect to the remote Python engineering servers. Ntar dulu, itu servernya gimana sih ngejalaninnya? Ini pakai Pygame ya? Coba ya. Aku nggak punya Iya. Pygame. Tapi kita bisa run di online nggak? Coba. Iya, aku downloadnya dari sekolah. Tunggu. Sayang, gimana ya? Ntar tunggu. Liv, I'm going to find out how to do it online. Maksudnya bisa nggak ya kalau kita pakai compiler online ya? Pygame online. Oh, bisa di sini. Liv, kirim dong codingnya. Coba ke WhatsApp bisa nggak? Coba aku run ke sini deh. WhatsApp. Aduh. Oke, tunggu. Coba. Tapi ini harus di zip deh kayaknya. Soalnya banyak banget folder di dalam program ini. Iya, bener juga banyak gambarnya ya. Oh, gini Liv. Atau Iya, gini aja. makanya. Olive gini aja, coba bisa nggak? Secara cara tercepat adalah Olive pakai handphone aja direkam, udah gitu kirim ke Oh, WhatsApp. iya benar pintar. Dan bakal lebih cepat. Pokoknya aku nanti rekamin programnya aja dan nanti bisa Jadi bisa dia lihat pakai kamera gimana. aja nggak usah kirim. Oke, tunggu. Sambil aku Tapi lihat ini. tapi sekarang ini nggak bisa Bisa dong. Bisa, dibuka. tapi tunggu kalau taruh. Aku boleh kontrol nggak? Ntar ya, pinjem. Nanti Iya. Olive pokoknya aku mencoba mengerti aja ya. Ini nggak usah di-run, tapi aku mencoba menjelaskan si codingnya ya.
Nah, Iya. ini kan intinya sebenarnya dia mau bikin gambar. Ini kita abort aja lah, abort semua. Ya, tadi aku juga abortin soalnya. Nah, dia itu kan punya gambar. Dia akan Iya. ngeluarin gambar ini kan. Terus dia bilang taruh di tengah ya. Dan ini kita punya gambar ada 5 gitu ya. Nah, terus Iya. dia itu Olive tahu kan ini import random buat apa? Iya, Dia tuh sebenarnya itu juga bisa di atas sih, tapi aku taruh di bawah itu ya. aja. Nah, terus kan kita punya gambar ini kan. Gambar Iya. build 1 sampai build 5 ini kan. Terus Iya. Fenster ini tuh adalah dia set displaynya jadi width sama height-nya. Benar. Udah gitu dia bilang captionnya Grafiken Knudsen gitu ya. Dah. Iya. Nah terus ini ada clock-nya nih Liv. Nah si clock Nah, ini itu yang aku tidak ngerti. nge-refresh si gambarnya. Oke udah ya. Sekarang gini deh. Terus, berarti sekarang dia bilang dia buka ya screen-nya gitu ya. Iya. Screen buka set mode 500-800 berarti kan setupnya 500 width Width dan terus salah ya height. height-nya 800 kan width-nya Height-nya 800 dan apa width-nya 500. Iya. Oke, udah di setup udah beres terus dia bilang bahwa oke Ini kasih 2 kali sih, tapi ini sebenarnya bisa dihapus yang satu lagi. Soalnya tadi ini 2 kali. ini kok 2 kali ya? Iya, untung aja udah dicek. Nggak tahu sih kenapa, tapi aku juga bisa kan sebenarnya tadi W dan H udah didefinisi, tapi ya. Iya, benar. Tunggu. Oke, bentar. Tadi baru aja kelihatan, tapi ya. Atau gara-gara itu ya, salah itu nggak sih, Liv, gara-gara itu? Enggak sih, kayaknya soalnya kan di atas sudah sebenarnya udah dikasih tahu itu apa. Cuma andai tadi aja sih sebenarnya nggak mau atau tuh sebenarnya nggak mau connected. Nah, ini Mungkin tuh nanti nggak apa-apa sih. Mungkin nanti kalau tenang, Liv, nggak apa-apa, it's okay. It always happens. Ini soalnya iya sih framework tuh suka masalah. Oke, aku ini aja ya, scrolling ke bawah dulu ya. ya nggak apa-apa. Tapi nggak bisa, Liv. Ini dia kayak ngehang gini, kenapa? Lagi kan? Ini aku juga ngeheng. Tunggu. Aduh, ini apa lagi? Iya, ini tiba-tiba ngehang. Mak. Ini si Pygam ini Aduh. ngeberat ya? Close the program Kalau dulu mau deh. ada gambar-gambarnya, ya udah deh nanti nggak apa-apa. Sesi ini kita ngejalanin dulu codingnya kan, ini nggak apa-apa. Tapi nanti Olive Close the program sih dulu. source-nya ke aku gitu, jadi aku bisa coba ngeran juga biar ngerti. Oke. Tapi ini Oh, gimana ya, dulu siap. biar nge-freeze nih. Oke. Ya, tadi aku close the program dulu soalnya kayak Udah ngamuk ya. iya kayak Dia ngapain nggak aja mau sih lagi. sebenarnya? Apa? Si codingnya tuh ngapain aja sih? Banyak gambar, banyak gerakan. Enggak. Seharusnya tasknya kita, our task was to kind of create a automat. Nggak tahu sih bahasa itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya apa. Tapi kan kalau di yang aku tahu kalau di program dan di IT itu kalau automat itu yang harus ada grafik gitu yang kayak Q1 ke Q2 dan gitu. Tunggu coba aku kasih lihat kayak ada nggak? Aduh, aku punya ada namanya. Aduh. Ini tuh buat apa, Cep? Otomat tuh buat vending machine kan maksudnya? No, itu just like state machine just a maksudnya. general, kayak just a general automat. So we call it automaton because it's like Automation ya. I know. Like automaton, but I don't know what's the word for that in tapi udah English. dijelasin belum sama Tante Cika sebenarnya ini programnya buat apa? Dia buat ini loh, Mbak, buat mengenali si botolnya itu kan kalau di Eropa kan botol tuh bisa dikembaliin kan. Terus dapat duit. Ada apa namanya? Kalau kita beli botol itu ada uang yang kita masukin gitu buat botolnya, terus kalau botolnya dibalikin kan kita dapat duitnya. Balik. Iya. Iya, programku sih Nah gitu maksudnya jelasin dulu programnya kali. Ya, maaf. Programku maunya sih berfungsi kayak begini, kayak on the screen there's like a picture of
bottle recycling machine. And Okay. then those multiple pictures that I have yang tadi bed 1 sampai 5, it was multiple types of I would say Bottle. bottles. I think 5 or like 4 of them were plastic bottles. Kayak a picture of a plastic bottle, and one of them was a glass bottle. Then I put it in a way that the program should give me random pictures, like the random picture choices. Then every time Yes. it's the It glass. has to determine how much money will be paid for that kind of bottle gitu. Itu kan, Rip? Iya gitu sih, maksudnya kayak every time a plastic bottle shows up, like from the import random, it will always count as 0,25 cent lah gitu. And as soon as the glass bottle shows up, the automat will end calculating, Yes. and then it will give the end calculation of the beforehand shown plastic bottles. Okay, Berarti that's kalau misalnya okay. kalau dibuka programnya if you play the program and the first thing that shows up is a plastic bottle, like with it being the first picture, and then the third pic, which is also a plastic bottle, and that comes on the screen like 4 times, then the program will count it as 0,27 kali 4 lah, jadi 1 euro gitu. Dan kalau yang kelima, glass bottle shows up, then the program will end, and then it will just say, oh, your receipt is here, the bedrag, the receipt is 1 euro gitulah. Oke. Dan itu Berarti ini susah dong. Ini pakai machine learning. apa? Ini pakai machine learning. Machine learning itu apa? Aduh, coba lihat lagi kodenya. Aduh, tunggu. I need to see it because I thought it was like, displaying some Kayak- random pictures. Iya, sebenarnya How kan do they dari know? pagi game, tapi aku juga nggak ngerti soalnya at the end seharusnya kayak harus jadi otomat. Tar dulu, how do the code recognize different kind of bottle sih kalau nggak ada machine learning-nya? Enggak, aku cuma pakai the pas play-nya, it just says that if picture 5 shows up, the program will end and say gitu. Oke. Aku nggak tahu sih itu apa glass bottle atau plastic bottle. I just wrote that if that pic shows up, then it would end. Which in this case, that pic would be the glass bottle. But so far the code works. It works for the picture. It can, Yeah. like bisa berhasil tapi Liv. Iya, berhasil. Mana lihat kok bisa sih? Tunggu. Aduh. Pantesan programnya segede-gede gumbrang. Habis ini dia kayak gitu sih bisa ngenalin gambar, ay. Gambarnya juga aku nggak lihat lagi kayak gimana. Kayak kita mesti pakai Replit aja deh biar kok ngodingnya di Replit. Oh, sekarang berfungsi. Aku coba pakai videoin dan kirim ke Mbak, Tante. Kak aja, Kak. Oke, Kakak. Ke Kakak, oke. Kakak dong. Iya, kadang-kadang selalu Protes emaknya. Betul. Cika, ya. Gak apa-apa, dia juga suka manggil ibunya bro. Anak gue juga ketawa. Mak gue emang kacau nih. Ya, aku manggilnya apa? Tante apa ibu? Kakak. Ya, kadang-kadang kalau di Indonesia agak pusing panggilnya apa, kakak, tante, Iya, paling atau mbak aman. gitu. Iya. Paling aman kan kakak tuh laki bisa, perempuan bisa, tua Iya bisa, sih, muda iya. bisa. Dan no pronunciation gitu lah pokoknya kakak. Iya. Oke, tunggu. Sini. Mana aku standby di ini ya, di WhatsApp. Cica nggak bisa show di itu, nggak Nanti bisa kita ya? set, kalau bisa Enggak, set up. tadi nggak bisa. Jadi aku kasih program aja. Nanti programnya kirim segambreng deh, nanti aku setupin biar gimana caranya? Ya, soalnya pas aku, this was like my project, which would be evaluated, and when I had to send it, I had to send my teacher a separate email because the zip folder
contained a lot of data, and I had to send it separately, and I couldn't send it by the like cloud where we usually would have to send it. So I Oh, only you have sent the cloud version, so I can see it. Enggak sih, justru makanya aku cuma kasih programnya, tapi Oh, kayaknya untuk buka programnya butuh the whole folder, dan I couldn't send the whole folder in, so I had to send my teacher a separate email with all of the folders in, because it because contained it's a lot big. of data. Wait, I got your video. I'm watching. Ntar lu. Semoga bisa lihat ya. Oh, bagus sih, Liv. Oh, jadi Gitu lah. berarti kita recognize-nya ntar dulu ya. How do dia gimana recognize-nya kok bisa ya? Oke, ini ada Soman, ya recognize sih soman the picture. Bisa lihat lagi nggak programnya? boleh. Oke, you want to explain? Kan di sini ini kan the game logic di sininya, dan I just wrote that ya taruh like Oh, random iya. choice, and then Oh iya, if benar. Ya, ngerti. ya gitu. Sebenarnya my teacher also helped me a bit with the coding, but I thought if we can recognize a pig, then I could just put the pig instead of saying it's a glass bottle or it's a plastic bottle. Itulah. Oke. Jadi pokoknya gini, kalau dia intinya kan kalau dia bukan botol, kalau dia bukan glass fashion berarti dia selesai gitu ya. Tapi kalau ada dikasih harganya tuh semua 0,25 ya, sama ya? Ya, seperempat euro ya? ya, aku kalau di sini kan ada 5 udah ngerti. picture. Iya. Dan kayaknya yang sama picture dua yang bottle glass. Dan aku taruh di game logiknya, kalau if the second pick shows up, then Yes. it will end the spiel game aktifnya salah, false, Yeah. and then it will print on the bottom like glass flasher doesn't belong here, and Yes. then it will also print the calculation. Tapi The kalau end dia calculation. nggak dihitung, calculation-nya apa yang dikalkulate, Liv? What do Apa? you calculate when it's not? Berarti 0. Di Oh, sini 0 aja. ya, Oh, kalau misalnya the first thing that shows up is the glass bottle, it ends, and then di bawah just says glass flash and doesn't belong here, and then the receipt says 0. Soalnya ya enggak, there's nothing in there. Oh gitu. Oke, good. Dah, sekarang aku udah ngerti nih. Sekarang Olive apa yang nggak ngerti? Tapi this looks good kan, and it works kan? It works, dan aku proud I did it most of them like by myself gitu lah. Soalnya aku sebenarnya dulu nggak tahu banget what I did now, so jadi ya. Aku sih idenya bagus tahu ini idenya. Tapi kan ini idenya bagus banget loh. Aku nggak pernah lo bikin game gini, tapi ini bagus loh. Jadi sebenarnya kan si gambarnya kan akan muncul random, and then dia akan ngecek ya, kalau yang muncul gambar ini berarti ini. Tapi kalau yang muncul gambar 2 berarti don't belong, berarti false, and then it's over gitu ya, the game. Yes. Benar. Ya. Bagus Dan terkesima. Nggak, tapi sebenarnya aku pertamanya I didn't really know what to do, because our job was just to do as I said, automat, kayak misalnya aku nggak tahu ini bisa. Masih otomat itu apa sih? I still don't get it loh. Otomat tuh gimana maksudnya? Apa sih? Tunggu, coba vending aku machine? Google. Vending machine or apa sih? Like kind of, bukan? Itu kayak tunggu. Apa? Kan kalau di IT ada harus gambar grafik gitu. Kalau misalnya mau bilang ini coba bisa enggak? Semuanya agak lambat, tapi nggak apa. Kalau di IT kan harus ditulis, kalau misalnya like for example in a vending machine, yang pertama kan it starts and then kalau di IT kan misalnya harus there always needs to be an input and an output gitu. Dan Oke.
Tuh apa tuh dan kata Umi apa nih? bisa nggak? Oh oke, coba. Ada yang mesti didundut. Oh, tunggu. Nah, kata Umi ya. Graphs and typing, presenting graphs in code. Oh iya, Tunggu. berarti kan kayak vending machine kan sebenarnya. Ya, automat itu vending machine lah ya. Iya kan, kayak gini kan. Iya, Maksudnya iya, kayak vending some kind machine of gitu. machine that will take input and then Tunggu. iya kayak misalnya kita kalau mau beli, kalau vending machine kan ngasihnya inputnya koin, keluarnya coklat. Kalau ini kebalik kan, Iya. inputnya gelas, keluarnya duit gitu. Iya, benar-benar. Automatnya gitu. Aduh. Iya. Udah Ini gitu bisa biasanya pakai dia apa enggak? recognize QR code kayaknya, Mbak. Hah, yang mana? Ini Bukan QR code, ada kodenya gitu si kode di pevanning itunya ya, di dalam botolnya ya. di dalam Oh, botolnya. bukan berbentuk ya, bukan dari bentuk ya, enggak lah ya. Jadi ada Oh. stikernya gitu di Oh. botol. Cek, itu kenapa Cece pas lagi botol gelas malah berhenti? Biasanya kan yang berhenti kalau dipencet, ada pencetannya itu. Kalau Nah, botol gelas pertanyaannya harusnya nggak sama, berhenti tapi dong. kenapa gitu? Cece istilah alasannya apa? Apa? Kenapa Kenapa pas botol gelas yang berhenti? Kan harusnya mah pas lagi tombol hijaunya, pas stop gitu. Oh, because I didn't really, aku nggak tahu gimana. I didn't want to do it too complicated, and I also didn't know like how it should enter it and it should disappear. And I wanted to keep it simple. Then I just wrote that call if apa green bottle shows up, then the program ends. Gitu. Ini lagi Tapi malah nanya-nanya, maaf ya. Nggak apa-apa. bagus. Jadi ini Iya. nggak, tapi benar. Tadi tuh aku nggak nanya ke Olive karena kenapa gitu. Tapi kalau secara logik ya, berarti codingnya dia, logiknya dia benar gitu. Karena Olive tahu, oke, gimana caranya gue bikin si kondisinya tidak terpenuhi lagi sehingga ini bisa berhenti gitu kan, Dev. Jadi oke, Ya, berarti soalnya kalau ini tadinya kayak botol itu harus dikasih berhenti yang lah. Heeh. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau dikasih tombol nih, sebenarnya Olive bisa aja kan gambar satu bagian, satu tombol gitu di layoutnya itu, di layout window-nya kasih tombol. Terus Iya. kalau dia diklik itu kita cek aja loh koordinatnya di mana, berarti ya udah jadi false gitu juga bisa. Ya, tadinya juga mau kayak begitu sih. Like most of my classmates also wanted to do it, but our teacher said that buttons were extremely hard to do. Dan aku juga lihat kok programnya yang pakai trik itu panjang banget dan Ya kayak benar. Ini jadi a jauh smart gitu. way to do it ya, sebenarnya smart way to do it sih Ya, benar. tapi at the end of the day aku pasti juga kalau untuk for the future, because I probably will take IT as like a main subject for the future. I definitely would have to learn how to do buttons and stuff. Tapi untuk sekarang it was too hard for me to do it. Tapi ya juga Oke, bisa sih add the buttons gitu. Tapi tahu gimana, mungkin harus nyari tahu gimana, tapi I just didn't put it here. But I intended to also put the buttons sebenarnya. Oke. So you know that already sih, Olive. Poinnya tuh sebenarnya kalau aku lihat si codingnya udah oke, udah jalan. Tapi tadi Olive kayaknya bilang maksudnya project ini mau Olive update atau mau upgrade tapi nggak tahu caranya atau apa gitu problemnya. Any other problem nggak tahu. Mungkin nggak ada problem sih. I mean, I think this program, like the fact that it works is already great. Tapi mungkin tomorrow, like I kind of have to present it, and then I have to explain them like my class, everything that I did in the program. And I wanted to ask about some stuff kayak tadi, like Boleh. apa sih tadi per Ya, second, frame per second. I didn't understand for what that was, for example, or others thing. Oke, Other Lep. thing. Oke, tunggu. Udah lanjut berarti. Ya benar, tunggu. What else? Coba. Ya, Ini lo sampai lagi nggak? ada. Yuk. Oke. For example, ini kan kalau misalnya ini kan variabel gitu kan, kayak clock atau pokoknya yang selalu ada apa sih yang ini this sign kalau jadi itu glycine, tunggu. Clock, Nggak apa tunggu. timestamp atau apa?
equal sign. Kalau ada satu equal sign kan berarti kayak variabel kan? Yes. Ya, Assigning a value to a variable. ya benar. When you have Ya, two equal sign, it means that you compare to variables. Itu kan? oh iya misalnya kayak gini yang if type, event type. Ini kan ada 2 equal sign-nya, kenapa? Ah, Atau good kenapa? good question. Ini tuh ya, you know what? I have a senior when I was in college. He was delayed to finish the school just because of this loh. Jadi dia bermasalah gara-gara dia salah ya antara sama dengannya 1 sama dengannya 2, Liv. Oh. Jadi it happens to semua orang. Jadi kadang-kadang tuh kita kalau pro coding ini ya, itu kalau nggak dilatih sama orang, itu kita nggak tahu, nggak ingat kenapa salah. Nah, bedanya when you have just one ya. Jadi misalnya I have a variable, misalnya I have a terus diisi 9 gitu misalnya. I have Ya, variable ini ya. And then ini kan berarti assignment ya. When we assign a value to a variable kan. ya. But when you want to compare, misalnya kita mau ngecek nih, if gitu ya, if A sama dengan 9, terus mau gimana gitu. Misalnya kalau A-nya sama dengan 9, misalnya cetak sesuatu gitu ya. Ini kan Tapi beda, sangat beda gitu. Ini tuh kalau sama dengannya 2 tuh comparison gitu. Dia ngebandingin, bukan ngasih nilai tapi membandingkan gitu. So, oh, waktu itu ya my senior itu dia salah. Jadi dia harusnya membandingkan tapi dia malah nge-assign nilainya gitu. Jadi si if-nya ini nggak pernah ah, dijalanin gitu. Terus jadi ah, dia bikin robot kan, terus robotnya nggak pernah maju tuh. Kok robot gue nggak maju-maju ya? Ya iyalah lu assign aduh, bukan ngomper gitu. Padahal kan mestinya ngecek misalnya apa ya? Misalnya if status is true gitu ya. Dia ya. maju dia misalnya statusnya bukan sama dengan true. Dia bukan if status sama dengan true gitu ya. Instead dia malah bilang status sama dengan true. Jadi dia ngasih nilai aja terus gitu, bukan Oh, iya, iya, iya. ya kan Liv. Jadi itu penting banget. Semua orang tuh salah di situ sering banget gitu. Ya makanya aku juga sebenarnya pertama nggak ngerti kenapa harus 2 gitu. Mm-mm. Oke, oke. Tapi kalau misalnya kalau di ini yang apa game aktif dan cuma 1 jadi false, kenapa? Kan itu sebenarnya kayak itu equal. Kan Ya, yang ini bukan variabel atau nah, lihat bedanya apa coba Liv? Kalau yang di atas ini, yang event type, dia tuh kan ngecek ya. ya, Eventnya tuh sekarang lagi quit nggak sih gitu. ya. Kalau dia udah dalam keadaan mau quit, berarti spill aktifnya false dong, because it won't be active anymore kan gitu kan Liv. So Nah, pokoknya tapi gini, berarti ini bukan gini variabel. kalau if terus kalau if itu pasti pakai sama dengannya 2 deh. Iya, ya, Tapi kalau nggak if bentar. sama dengannya 1 deh, itu paling gampang gitu, Iya. ya kan? Jadi Oke, oke, oke. Ya, ya, itu kayaknya paling gampang ya diingetin. kan? Ya soalnya Iya, pada saat if kan kita kan mau membandingkan if oke iya, nggak nih gitu, sesuai nggak ya gitu tuh, ya udah pasti pakai comparison kan, nggak mungkin pakai assignment kan gitu. iya, Good. Apalagi? iya. Oke. Oke, Jadi dia oke. akan ngecek nih si event. Em, ini, iya, oke. Next, aku nggak ngerti. Mm-mm. eh Tunggu, tunggu. Ini yang tunggu. Iya aku kalau ada murid kasih kasih proyek kayak gini dikasih nilai 100. Amin, amin. Tapi nggak tahu sih soalnya compared to my class, ya mungkin aku yang agak nggak. Tapi misalnya ini apa ansal ya amount jadi amount plus 1. Aku nggak ngerti soalnya yang ini this my teacher helped me out, but I don't understand why he did it.
Ansal itu ya amount ya. Nah, amount itu to keep on track ada berapa benda yang udah dideteksi gitu kan, Liv? Ya, soalnya di atas ini kan aku definisi ansal jadi kayak 0 Ya, pertamanya. Tuh. Dan ya. ini berarti for each apa amount aku plus 1 kan, berarti kalau misalnya ada satu apa if one pick is there then it's one itu atau apa untuk apa? Nah, gini, strukturnya kayak gini, Liv. Kalau Olive lihat ya, di strukturnya itu kan ada while ya. While itu Iya, kan selama spill aktif kan, jadi selama dia berjalan gitu ya. aktif, true, Saat yes. aktif. Nah, ini kan ada loop yang berjalan. Nah, di sini dia terus-terusan jalan tuh. Sambil jalan dia ngecek nih. Dia itu botol atau bukan gitu kan ya. Dia Iya, akan terus gitu. Nah, kalau botol berarti kan kalau botol dia harus ngitung. Di sini kan ada Anzal nih. Anzalnya kan iya, di set 0. Nah, dia tuh bertugas gitu loh. Ada berapa botol. Nah, katakan selama while ini terus misalnya Olive masukin botol. Nah, si Anzalnya itu kan ditambahin 1 karena oh ada 1 botol nih yang terdeteksi gitu kan. iya, 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 iya. Benar nggak? Jadi oke, 1. Iya, 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 ngerti, 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 Buat ngerti, ngerti. buat pengalinya kan nanti kalau di akhir kalau Iya, dia nggak ngitung nanti kita nggak tahu dong totalnya berapa gitu. bener, 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 bener. Oke, 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 oke. Ya. Jadi dia akan nambah Oke. 1. Nah, kalau misalnya dia flush gitu ya, ternyata dia Ya, bukan botol gitu. Berarti kan dia jadinya spill aktifnya kan jadi false kan. ya, Nah, di sini kan sebenarnya kalau Olive lihat ya, di sini spill spill namanya tadi apa? Spill aktif. aktifnya. Spill aktifnya itu true ya. While spill aktif, jadi dia akan bilang pokoknya selama spill aktifnya sama dengan true. Nah, ini berarti kan gini kan berarti sama dengan true. Iya, Jalan terus aja gitu. Misalnya botolnya ada 1 juta ya 1 juta aja gitu. Hitung ya aja. makanya kan baru Nambah looping. aja terus gitu ya. Nah, tapi misalnya botolnya udah ada 6 misalnya. Terus tiba-tiba kita masukin bukan botol gitu di sini. Pada saat Iya, kita masukin bukan botol di sini, dia bilang, false. spill aktifnya jadi false ya. Iya, Nah, berarti kan dia pas ngeloop iya, lagi ke while, dia sudah tidak true lagi. Nah, berarti selesai. Nah, pada saat selesai, si Anzalnya ini kan iya. udah total gitu. Jadi tadi ada 25 botol ya udah kalian aja gitu. Cuman there's Ah, something I don't understand tuh ini sebenarnya, Liv, ini kenapa mesti apa? ditambah ya? Tapi nggak Ya, apa-apa juga sih. Sebenarnya kalau misalnya dia harganya 0 mau ditambahin juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak usah ditambahin. Ya kan dia bukan botol. Ya udah nggak usah dihitung gitu. enggak, aku juga nggak ngerti soalnya ini it doesn't show up anywhere. Like I don't know for Yes. what exactly it is. Kayak Oh, I see. So I ini think it if we remove it will be okay lah. Enggak, soalnya coba. ya tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih, Liv. Soalnya kan tapi dia jadi nambah 1. Jadi misalnya botolnya tadinya 4 nih. Terus tiba-tiba ada bukan botol. Anzalnya ditambah 1. Jadi 5 kan padahal 4. Enggak, makanya tadi pertamanya pas aku ada ini, I also realized at the bawah, yang di bawah apa, the receipts number were kind of kayak wrong gitu, pusing. Oh, Soalnya pas 4 botol, kan seharusnya 0,25 kali 4, tapi jadi iya. 1,25, jadi aku kayak pikir, Oh, hanya plus berarti kelebihan 1 gara-gara ini ya berarti. mungkin, makanya, tapi, and then here, it kind of worked, I think, atau tunggu. Just remove it or comment it out and then see if it works correctly this time. Kasih itu aja. Oke, boleh dihapus, boleh dikasih pagar sih, Liv. Ya gitu, coba. Ya biar nggak kan tadi udah belajar si pagar nggak bakal effect on the program. Oke. Coba. Aku hapus ya biar nggak pusing. Nah sekarang ya udah bisa. Ya, Ya, udah. sekarang udah bisa, benar. Oke. Alright, Tadi sebenarnya nggak dibutuhkan. alright. Oke, bagus. Apa Oke. lagi? Sekarang yang aku juga nggak ngerti itu yang string, float, dan intrigue apa Integer. integer ya itu I don't understand for what they are and what they are. Kayak ini Oke. kan string calculate itu aku nggak ngerti casingnya itu apa. Oke, let me explain ya. Jadi gini, Ya, Liv. This is called data type. So for each data you have type for it gitu ya.
Data types itu tuh yang paling sering dipakai adalah integer, float, sama string. Jadi si Ya. data type ini kalau misalnya Olive tahu misalnya int gitu ya. Int itu kan integer. Itu berarti bilangan bulat nih. Ini Apa? bilangan bulat. Jadi integer itu kayak 8, 90, 17, Number. 3. Oke. They are all numbers. Jadi when you declare a variable to be int, it has to be Number. numbers. Itu Itu ya data type itu data kan? Kayak like what variable. data it is. Yes, like Oke. variable. So like spill aktif ini kan variable ya. Iya. Spill aktif ini kalau kita bilang spill aktif artinya spill aktif ini true gitu biasanya. Nah, nilainya si spill aktif itu boolean berarti. Spill aktif itu tipe datanya boolean. Boolean itu adalah antara true sama false. Jadi kalau saya kita punya data yang dia nilainya true atau false, maka kita biasanya bilang bahwa oke, tipe data ini adalah boolean gitu. Nah, terus Oke. ya, oke. Jadi kayak misalnya apa ya? Misalnya mau lanjut atau enggak? Do you want to continue, yes or no? Terus kita punya variabel untuk ngecek jawabannya gitu. If the answer is yes and then continue equals to true. Nah, si continue ini tuh tipenya harus boolean karena kita mau Oke. Ya, ngerti. Jadi itu that's the data type, for yes, example. this is data Oke. type. So when we say misalnya float gitu ya. Saya Ya. mau misalnya float number. Nah, kalau float itu bilangan pecahan, Liv. Jadi kayak misalnya 0,01 gitu ya, 7,2, Oke, yang minus kayak koma-koma gitu. 1,23. Pokoknya pecahan. Jadi when you do like fractions or divisions or Mhm. something which requires, jadi kayak kita punya integer, Ya. tapi mau dibagi gitu ya, itu hasil baginya tuh biasanya kita Float. bilang bahwa oke, tipe datanya dia tuh float gitu karena dia Oke. satu Oke. lagi itu adalah string ini. Ya. String itu apa coba, Liv? String itu adalah kayak gini. Iya, Kalimat yang kata, apa? misalnya Olive gitu. Nah, itu tuh Iya. string. Jadi kan nggak bisa misalnya tipe datanya string kita kasih angka. Atau misalnya string gini juga boleh loh, Liv. Misalnya 8 tapi string gitu. Cuma Ya. nanti dijalanin ngamuk dia. Saya nggak bisa mengoperasikan bilangan string. Kalau mau nih kita cast ke integer gitu. Integer. Oke. Tapi untuk string itu untuk apa? Like for what would you use string? String is when you want to process like sentence or words. Kan kayak misalnya Olive nih nanya misalnya ada di coding misalnya nanya, do you want to continue yes or no gitu kan? Berarti kan we have to accept string dong, yes or no kan bentuknya string. Iya, yang Jadi kalau kayak kita bilang pakai ya. menu nih, misalnya 1 adalah yes, 2 adalah no gitu ya. Terus dia masukin kita bilang pakai integer. Ya kita bisa bilang bahwa oh kalau dia ngasih 1 berarti dia jawab yes, kalau 2 berarti no, bisa gitu juga gitu. Iya. Tapi nah, Olive kan berarti bingung di sini kan berarti. Iya, Ini yang kenapa tiba-tiba si calculate itu jadi string? iya. Padahal dia tadinya float ya Ya. harusnya. Iya. Karena apa? Karena ini kan ngeprint nih, Liv. Pada saat kita Di ngeprint dalam. kata ini, itu Iya. di plus kan? Dia nggak bisa Oh. di plus sama angka, dia harus di plus lagi sama string lagi. Jadi si calculate ini harus dirubah jadi string. Supaya Oke. bisa ditampilkan bareng gitu. Mhm. Nah, ini tuh namanya casting nih, Liv. Kayak casting film lah gitu kan. Kalau casting film misalnya, oh lu jadi John Wick ya, atau misalnya lu jadi Ya. ini si calculate udah ya, kamu kan tadinya float, tapi kamu Tapi sekarang jadiin string aja. Oke. Tapi kalau misalnya string juga nggak, emangnya harus, soalnya I realize that like every time I put like a string, I would always have to write the kayak print, habis itu the yes, ini selalu harus ya, yang ya. kayak gitu. Pokoknya anything in apa? Ini istilahnya apa sih? Liv, tanda kutip tuh apa sih? Ya tanda kutip, ya ngerti sih yang Quotes dua ya. itu. Ya. Anything within quotes itu tuh string, harus string. Oke. Tapi harus kayak di bulletin juga nggak kayak yang di sini, kayak di Ya, print. semua
print itu berarti dia nge-print ke sini nih, Liv. Dia akan nge-print ke konsol kan. Nah, to be able to print to the Ya, console, we have to say print and then apa namanya tanda kurung and ya then benar. Dan the string. Ah, oke. Ya, ngerti. Oke, gitu. oke. Nah, terus ini kan kayak ini nih, misalnya yang print ya, danke gitu ya, aktueller bedrag, terus kita taruh si calculate ini udah di case jadi string kan, Iya. terus kita bilang bahwa nilainya tuh true, warnanya tuh hitam gitu ya. Sebenarnya Nah, ini enggak apa the color actually doesn't really. Soalnya tadinya aku mau taruh writingnya di dalam programnya, tapi kayak nggak berfungsi, jadi aku semua taruh di bawah aja. Tapi sebenarnya kayaknya the black doesn't really matter because at the end of the defaultnya day black ya? apa? Oh iya. The Makanya default is already black, right? enggak, sebenarnya biru, tapi kayaknya it will always be biru, and then it wouldn't make sense if I put black here in the program because selalu bakal biru sih. Dan tadinya sih aku mau taruhin di programnya, tapi gara-gara nggak berfungsi aku taruhin di bawah aja lah. Oke, ini koma hapus dulu, Liv, nanti error. Oh, You have to remove the comma. ini juga Wah, I clutter your screen, I hapus dulu. oke. Oke, Dan ya, oke. Ini screen fill itu kan berarti the background color, kayak yes, background colornya white. ya. Kayak ini untuk apa? Pokoknya kalau like every apa yang kayak kata titik something itu kan berarti something that I take from the library, Ah, the exactly. library kan? Iya, pinter. Iya, Oke. ini bleed tuh apa ya? I don't know loh, bleed itu. Fenster bleed. What is bleed ya? Tunggu. Itu Gak tau kayaknya sih, tapi aku taruhnya soalnya it's for I don't know for what it is, but I know that if I don't put it, then my sentence won't come up in my program. figure fenster bleed. Tar dulu. Ini tuh kayak dia some kind of occupying some certain window on certain position gitu nggak sih, Liv? Kayak Yeah, it determines my position for the right? sentence on the display. Yes, Jadi yes. ini sentence-nya di 5, the white 5 Ya, dan benar. itu 5. Di baris 80, kolom 100 kan. Yang Ya, flashingnya ini di 200, 480. ya, Iya, ini cuma setting tampilan aja, Liv. Jadi ya benar. Tapi cuma ya, naruh kemunculannya kan. Maksudnya teksnya sebelah ya, sini. benar. Ya. Dan ini aku juga nggak ngerti ini ya apa window to actualize the window and then Pygame titik display and flip. I don't know for what it is, tapi kayaknya kalau nggak ada nggak bakal berfungsi programnya. Tapi Pygame aku nggak tahu apa. So I have to make sure dulu. Oke. Let me check ya. Soalnya Pygame kalau nggak salah dia buat refreshing ntar lo ya. Pygame. Kalau refreshing kan, tapi Pygame. kayaknya ini apa yang refresh time clock tick. Tapi aku juga nggak ngerti sih yang clock tick. Jadi Iya benar. Play bentar lagi aku harus get the ya door nggak apa-apa. bentar ya. Aku juga Just masih mau cari notes yang tadi yang about the Alphamart. Automate we are udah sampai Ya bentar. nggak apa-apa. Oh nggak ada ya. Wah. Dulu display update flip. Oh nih orang-orang juga pada bingung flip itu ngapain?
Tunggu, lagi cek ya. Bentar, live lagi loading. Nggak apa-apa. Aku juga masih. Oke, kata dia, Flip itu method in Pygame library that updates the full display surface to the screen. Jadi update frame-nya. This method is typically called once per frame in a game loop to update the entire display. Nah, berarti dia tuh ngeloop, ya berarti kayaknya kita kan udah nge-set up nih posisi-posisinya di mana. Nah, ini tuh Ya. nge-update displaynya berarti. Maksudnya? Kayak gini kan, kita ini ya, this is what kayaknya gini ya, kalau mudah-mudahan nggak salah ngerti, tapi gini, kita kan udah, ini kan di sini kan Olive kan naruh-naruh nih, misalnya gambarnya di sebelah sini gitu kan ya, Iya. ya sebelah sini misalnya gitu ya, terus ada gambar lagi di sebelah mana gitu. Nah, berarti kan dia harus nge-refresh tampilan displaynya gitu untuk meletakkan si barang-barang ini di posisi-posisi ini gitu. Nah, tapi kenapa harus pakai clock tick lagi ya? Itu sih yang nggak ngerti tahu. Why Coba aku nggak di. do we use a display flip? Kenapa harus dua-duanya? Kenapa nggak sekali aja? Flip and clock tick and Pygame. Hold on. Ih, sama-sama loh ini. Nah, Kalau nggak ditaruh bakal error. dia ngomong nggak errornya apa, Liv? Kok aneh sih? Errornya apa? Tuh kan, File. bener, Liv. Flip itu kayak flipping the page. Jadi kayak misalnya kita udah setup baru. Nah, si layar itu diperbaharui dengan apa yang kita udah bikin. Oh, ini tuh mereka tuh berdua fundamental. Memang untuk Harus. nge-refresh. Berarti itu untuk kayak just to update the page every time. Sih ya. Kayak update the page every satu. Dan aku ngerti ini clock tick itu untuk 1 menit. Ini satu untuk Wait. I'm going to send something ya. Ini kayak gini. Coba lihat di Zoom chat. Coba Liv. Dia kan punya Pygame clock ya, bla bla, whatever inside ini kan. Nah, tapi dia di sini tuh punya dia selalu ada Pygame display flip. Udah gitu clock tick. Nah, kalau misalnya Pygame display kan kayak tadi ya, di sini kan Olive udah lihat belum di chat. Itu kan ada screen fill 000 kan. Berarti si layarnya dibuat jadi hitam semua ya. Hitam. Hitam apa putih sih? Kebalik ya aku. Tunggu. Ada di codingnya loh. Selalu Hitam ya. Si layarnya jadi hitam. Udah gitu kan di flip tuh berarti ya udah sekarang diupdate jadi layarnya hitam nih gitu. Nah, terus si clock tick ini nggak tahu selalu ada, cuman kalau dia 60 berarti dia kasih tahu bahwa oke, ini tuh kita displaying in 60 frames per second gitu. Berarti Jadi, kayak FPS juga. Berarti kalau berarti 1 per second. Kenapa 1 sih, Liv? Siapa yang naruh 1? My Kalau teacher. 60 sih gimana? Apa? Clock tick itu harusnya berapa sih orang-orang? Biasanya sih yang aku tahu 1 atau 0. Tapi nggak tahu sekarang. Makanya pas aku dulu saya kira kayak itu per second. Tuh sekarang we have to find out ya. Wait, let me read. Aduh, ini nggak bisa lagi ya. Apalagi kamu? Tunggu, diam dulu sebentar. What's wrong? Okay. Pygame time clock function is used to control the frame rate, limiting it to the specified number of frames per second. In our case, it's limited, dibatasinya sampai 60 frame per second, even if your hardware could accept the fundamental managing. Tunggu bentar ya, bentar. Oke, sekarang ini lagi. Tuh tadi pas kalau clock tick-nya 60 cepet banget. Ya itu dia nge-refreshnya jadi terlalu cepet ya. Iya, makanya refresh-nya kayak berarti 60 second per frame.
Makanya aku kalau clock ticknya biasanya yang tahu sih 1 atau 0 sih, tapi lambat banget pasti atau enggak ada end. Iya Makanya kan? aku taruh 1 aja atau like my teacher just put 1. But usually juga I would just put 1. Ntar lo. About Nah, sekarang clock tick. Apa tadi? Display. Nah, tunggu Liv. Mau baca dulu bentar. Wait. Clock tick sama apa tadi? Display flip ya. Display flip ya, and clock tick. Display flip and clock tick. Oke, let me read another resource ya. Kenapa dia harus 2 kali ya? Iya benar. Display flip itu nge-refresh apa yang udah kita set supaya jadi kayak tadi ya, misalnya backgroundnya diganti hitam atau posisi-posisinya. Nah, kenapa frame rate-nya harus diatur ya? Tapi orang-orang mah pakainya 60 loh standarnya. Kenapa jadi 1 ya? Oh, millisecond. 60 frames per second. Tick in millisecond. Thank you. 17. Kenapa? Oh, Kan kepakean gitu. oke. Nah, berarti kalau tick method call tick milliseconds. Wait. Nih katanya gini, katanya flip. Tapi yang what bothers me ya, kalau display flip I understand sih already. Tapi clock tick itu dia bilang gini, by calling clock tick 60 at the end of each iteration of the loop. Nah, jadi kan gini, Liv, kita kan punya looping visual itu kan. Setiap looping kan ada gambar baru, terus ada setup baru, terus dia proses baru gitu ya. Nah, itu kan setiap itu kan kita harus ngeflip gambar layarnya harus di-refresh kan. Nah, ya, kalau si clock tick itu tunggu. Si clock tick ini nggak di dalam while ya. Ini semua di dalam while kan? Tar iya, dulu. Semua iya, di dalam, semua di dalam while kan kecuali iya. Nah, kalau kita bilangnya clock tick-nya 60 at the end of each iteration, you are effectively limiting the loop to execute at a maximum rate. Oh, berarti kalau 1 maksimumnya 1 per second, 1 frame per second. Kayaknya kalau enggak bakal update dulu bukan? Atau Iya, gimana? benar. Iya, benar gitu. Makanya Iya, kalau lebih banyak kan update-nya berarti lebih banyak lah. iya sih. Iya, kecepatan refresh kan berarti ya. Benar nggak sih? Iya, kayaknya. Jadi kalau misalnya Kayak, banyak, berarti dia dalam 1 detik tuh nge-refresh 5 kali, which is useless juga gitu ya. Gitu nggak sih, Liv? iya, iya kayaknya. Soalnya ya untuk aku yang coba sih it was pretty useless at kayaknya At this sampai 3 gitu, kalau 3 up 3 and up like it was always so fast and all stuff like, and then the program would just like end really quickly. Padahal kalau sih tunggu ya coba udah. kalau Jadi you figure out Well, already. Ya benar. Berarti iya, clock tick itu membatasi berapa banyak frame yang boleh muncul per detik gitu kan. Kalau gede ya jadinya iya ya kayaknya apa similar to frame per second tapi untuk programnya, ya. untuk Tapi apa gamenya. the question again is why do we set the FPS at the beginning ya? Dipakai nggak sih di atas? Liv? Kayaknya enggak sih, seharusnya Oh ya. kalau Nggak usah di set juga nggak apa-apa ya. iya kayaknya seharusnya kalau itu enggak juga, soalnya kan I didn't put it anywhere in the game to Yes, define it. yes. Oke. Nah seharusnya sekarang sih apa doesn't make any difference, sama aja. Oke. Ya sekarang kayaknya aku ngerti. Oke, alhamdulillah. Oke. Oke, what else? Ya berarti What else? ya gitu-gitu aja sih. Ya tadi kan string dan flow itu udah ngerti. Apalagi ya Nano udah enggak oke. ada. Ya udah oke sih semuanya. Tapi ya sebenarnya pertamanya kan tunggu, aku cuma ada kayak picture for my last kayak exam, soalnya I can't Kamu share it gitu. Tapi
kan kalau di IT kayak ada grafik kayak begini yang Oh, kayak tunggu. Let me swap video. Oke, ini astagfirullah. Ini tuh bukannya state machine. ya kalau ini vending machine untuk for an egg and for a milk. Kayak ya benar. And you can choose apa? Udah diajarin yang kayak gini. Iya, sebenarnya ini seharusnya diajarin pas kelas 9, tapi my teacher is pretty chill with us, so ya soalnya my other friends like we have 2 courses, they learn way advanced dan sebenarnya untuk yang sekarang-sekarang, tapi gara-gara kita belum pernah belajar ya, IT lah harus kayak yang dulu, yang basic Oh dulu. my God. This is supposed to be taught on college loh, in college loh, Liv. Nggak tahu, tapi pertamanya aku sih ngerti, tapi habis itu nggak ngerti lagi. Kayak aku Oke. ngerti, and I explained it to my friend, and she understood it pretty good. But then she was able to do it in the exam, while I wasn't because I didn't understand it. Tapi misalnya ini tasknya apa ya? Aduh, tunggu. Coba bisa difoto nggak sih? Mau lihat lah yang tadi, Liv. Ya, bisa. Soalnya kemarin exam kemarin aku di IT itu I have to do like a lot of diagram gitulah, yang untuk explain how the automat works, like the input and output gitu. Tapi aku nggak terlalu ngerti, jadi makanya mau nanya gimana, and apa for this we would have to do a program, dan gitu sebenarnya task kita untuk programnya kayak begini. Ngerti nggak? Mana? Show me lihat. Udah. Oh. Mana? How do? Soalnya, Liv, I have just, like explaining this thing to my student in US ya. He's in College of Computer Science loh. Wah, And you nggak are just grade berapa, Liv? seharusnya Tapi sih udah belajar kayak begini nih. enggak, tapi Oh. seharusnya ini masih last year, jadi I'm really thankful that my teacher is pretty chill and takes like step by step. Soalnya my other, like the teacher from the other course, they're already doing something with nggak tahu apa, aku juga nggak tahu, tapi pokoknya pusing gitu. Tapi ya Okay, aku harus kayak dan tasknya sih, let me check. coba saya translate the task. Wait, tar dulu. Sebenarnya I understand a bit German ya, tapi nebak-nebak aja. Cuman this is crazy loh, ya Allah. Oh, ini tuh kembalian bukan sih? Bukan ya? Iya, input output. Pokoknya yang every time kayak di for like satu, ini semua aku bisa draw nggak sih? Udah. Oke, bentar. For Tunggu. Ini tunggu, kita suruh ya, nerjemahin ini, tunggu. Bisa lihat. Wait. tasnya. Mana? Aku tadi udah terjemahin. Ada dikirim. Ya. Oh, oke. Find it out. Transition graph. Mungkin itu namanya bahasa. Ya, graph, benar graph. Ya. Transition graph. Oh my God, ini bukannya belajar di kuliah ya? Nggak tahu. Pokoknya pertama kali aku nggak ngerti, tapi habis itu nonton banyak video lah, habis itu agak ngerti. Tapi pas yang ini aku nggak ngerti, soalnya I have to choose first and then put the money. And I always did put the money first and then choose. That's why I was very confused at how to do it. Oh yes, exactly. I'm confused as well at this point ya. Tunggu, wait, let me digest ya. Ya nggak apa-apa. Aku juga mungkin harus lihat dulu ini gimana. A farm vending machine on a farm dia sells milk and eggs. Ya. Liter of milk costs 2 euros. A carton of eggs costs 3 euros. The Yeah. machine accepts 1 euro and 2 euro. Iya. Terus first you select what you want to buy. Iya. Use the selection button AM Yeah. or A.
Berarti apa meat selectionnya or ya. ya ya egg. Benar. Then you have to insert the money. If you insert a coin that exceeds the asking price, then that the exact coin is immediately given out again. Once you have reached the appropriate amount, the selected item will be ejected directly. At any time before ejection, you can press a back button Z to complete all operations. Can be cancelled. Oh my goodness, ini crazy sih. What? Ya, You do it. pertama aku ngerti sih, tapi I had to Berarti kan ini apa? oh gini sih, Liv sebenarnya. Aduh. I have just done this for a much simpler example sih, like kayak misalnya gini. Misalnya apa ya? Ini kan sebenarnya graph state gitu ya, di mana Iya, kita itu berpindah yang state gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita state-nya lagi ini dikasih apa, jadinya ke sini. Kalau gini iya ke sini. input output Kalau gitu dari lah. gitu kan dari start itu. Nah, Benar. ini kan dia bercabang. Misalnya kalau AE berarti ke sini, kalau AM ke situ. Terus kalau dia Iya, masukin 2 euro, berarti ke sini pindah gitu ya. Tapi kalau misalnya uangnya eh, nggak sama, dia balik lagi, start lagi. Tapi iya, kalau dia oke, state-nya di situ. Oh, oke. iya. Cuman Tapi ini apa? ya aku yang soalnya sebenarnya aku bakal ngerti kalau soalnya how I learned it is always to put the money first and then choose. So I was confused in the exam when I had to pick first and then put the money. Jadi ya, Tapi ini sebenarnya sama sih. Ntar dulu, different ya. Kalau saya agak kita different soalnya jadi banyak banget apa points yang bisa, situasi yang bisa. benar, oh, benar. Soalnya oke. Kita coba gini, Liv, kita coba breakdown dulu. Kan kalau misalnya kita masukin uang, Iya, terus milih, berarti lebih gampangnya kenapa? Karena disesuaikan sama uangnya udah jumlah ada. uangnya. Iya, soalnya situasinya, kondisinya berapa banyak uang ada di mesinnya. Nah, Ya kalau kan? ini, berarti kan dia mesti lihat dulu. Dia tuh pesen apa? Tunggu. Terus dia masukin uangnya berapa gitu kan? Tapi kan bisa misalnya dia ini apa sih kalau Z terus slash 1E itu ya. Berarti ini tuh astaga. Wait, let me ask. Olive tuh belajar milih sama more machine nggak sih? Itu apa? Kok bisa ya belajar ini? Soalnya gini, I learned this when I was in college ya. This is something for like ya membuat automation sih untuk Iya, untuk untuk kontrol lah. automasi gitu lah yang Ya kayak sistem kontrol lah gitu ya. Jadi kita nanti ya, bikin desain mesinnya gitu. Nah, si notasi-notasi ini yang digambar yang Olive kasih, itu kan ya, ada yang ada slash-nya gitu kan, Liv? Kayak misalnya gini, ini tuh berarti pas, ini milih ya, deh. Nah, itu ada nama mesin yang namanya milih sama more, notasinya mereka tuh beda. Jadi kayak kalau misalnya gini, misalnya tadi kan ada notasi kayak gini nih, Liv, bukan euro ya? Euro tuh gimana sih gambarnya? ya, dua stripe, dua habis itu euro, Eh, dua C and then two stripes. taruh. 2 and then si oh gini ya, ini euro ya. Nah, kalau misalnya kita punya gini, terus ada gini, ini kan berarti gini kan, Liv? Misalnya ini Olive ngerti ini kan, misalnya notasi ini tahu artinya apa? Gini sama gini. Yang aku tahu sih itu kalau tunggu, aduh, Jadi kalau ini kalau yang aku ngerti ini tuh input gitu ya. Ini ya tuh dan yang itu kita output, masukin. ya. Jadi bukan output, ini current state-nya dia sekarang gitu bukan sih? Enggak, justru current state itu yang aku tahu itu kondisi itu yang Q1 yang kayak yang ini kan di grafnya for example start ya, dan current apa harus pilih dulu kan, berarti pilih AM, dan itu AM-nya kan berarti inputnya yang di pencet gitu di tuh apa Ngerti. press the Terus button kalau AM. misalnya iya misalnya gini, misalnya AM. Kalau misalnya AM berarti kan inputnya AM, tapi kan belum ada output gitu maksudnya. Ya, jadi nggak ada output di tulisan itu, tapi kondisinya berarti udah lagi pilih susu.
Kalau ini apa? Kalau ini kalau Z apa sih, Liv? Uh, Kalau uh, gini apa sih? Kalau gini tuh apa sih? Z itu apa sih? Ini good question. Kayaknya kalau nggak ada itu number, tapi aku juga nggak ngerti pas lihat zero ini. or apa sih? Enggak, kayaknya enggak. Z tuh kayaknya. Oh, uh, kalau untuk Z itu untuk button yang untuk balik. Kalau milih tapi nggak mau lagi Oh, balik. Untuk zurück bahasa Jerman lah untuk for the back button. Return. asik. Ya, Oke, ya. kayaknya mulai ngerti nih. Kayaknya gini. Oke, jadi kan ini sebenarnya si button itu kan akan bercabang menjadi dua kan. Kalau dia milih, dia bisa milih IM atau Ya. Zuruk itu ya, atau dia masukin dua euro atau dia masukin 1 euro. Tapi maksudnya 1 euro untuk milk atau 2 euro untuk milk gitu ya. Nah, Ya, yang aku tahu sih kayak ya yang kalau misalnya apa ini tapi nggak kok tahu ini nama. panahnya gini ya? Tunggu. Yang aku tahu sih kalau aduh ini agak Wait. oke dulu. Did your teacher give you any book reference for this nggak, Liv? Ada nggak? Let me read deh. Apakah buku? Ini dijelasin begini aja sama dia aja. Iya, dan sebenarnya yang aku tahu sih ini kan yang aduh ini input. Ya, yang ini input dan ini yang outputnya. Dan kalau misalnya ini, and then we would write this above the arrow leading to this condition, which in this case would be AM. Soalnya kan pilih AM berarti udah di kondisi di mesinnya udah tahu itu si orang pilih AM dan di sini kalau pas misalnya di kondisi AM di milk, I can dan milk sama berapa? Milk kan 2 euro dan gara-gara aku cuman bisa apa tuh aku cuma bisa taruh 1 euro atau 2 euro kan di mesinnya dan berarti kalau for 1 milk 2 euro I can put 1 euro in the machine berarti ada 1 euro di mesin tapi outputnya nggak ada soalnya kan it will not give anything out tapi tapi harus 2 kali dong berarti. Kalau misalnya kita nggak ada batasan nggak berapa koin yang harus dimasukin, Liv? Kalau misalnya aku masukin 5 euro gitu gimana? Nggak bisa kan di sini tulisannya cuma bisa 1 euro coin and 2 euro coin. Iya benar. Tapi yang aku nggak ngerti itu kenapa di sini kalau udah di situasi milk di grafiknya nggak ada arrow ke situasi 2 euro. Soalnya kan kalau udah pilih Sama milk bisa pertanyaan kasih 2 euro langsung. Dan kenapa nggak ada arrow ke 2 euro? Ntar dulu. Karena kan uangnya 1 euro sama 2 euro. Kalau aku masukin 1 sama 2 berarti kalau saya aku pilih X dapat. Ya. Kalau duitnya kelebihan gimana? Dia kembaliin ya? Iya. Iya. Tapi kayaknya nggak bakal deh. Nggak bakal kelebihan. Loh, bisa aja kalau misalnya mau beli susu tapi masukin 3 euro kan kembali 1 euro. Tapi kan nggak bisa kasihin 3 euro. Kan cuma ada 1 euro dan 2 euro coins. Iya, tapi misalnya pilih mau beli milk. Ya. Tapi aku masukinnya 2 euro sama 1 euro kan boleh? Tapi kan kalau udah kasih 2 euro, milknya jadi outputnya udah langsung. Berarti udah dari gitu. start lagi. Kalau masukinnya 1 euro, nunggu lagi. Ya kan kalau 1 euro dikasih 1 euro, ya di sini kan di grafiknya tulisannya
Aduh ini gak ada grafiknya di sini ya. Gak apa tapi misalnya Apa kan aku kalau lagi lihat grafiknya kok, ini ya, lagi aku lihat juga lihat grafiknya di bawah. Tapi kan di sini pas di situasi di kondisi milk dan kasih 1 euro, outputnya nggak ada, soalnya kan masih kurang. Ya kan, tapi kita udah di nanti. kondisi 1 euro di dalam mesinnya. Dan untuk dapat milk kita butuh 1 euro lagi. Jadi kita kasih 1 euro dan outputnya milk. Jadi apa arrow-nya balik lagi ke start. Soalnya ya udah, kamu udah dapat milknya kamu loh. Oh, oke. Berarti kan kalau misalnya misalnya aku masukin 1 euro, berarti belum ada output. Kalau aku masukin 1 euro jadi milk kan, berarti itu udah balik kan, berarti karena udah dapat milknya kan. Ya, makanya tadi ke start. Makanya sebenarnya nggak butuh sih. Ya, Kalau actually misalnya masukin 2 euro, berarti dia langsung dapat milk kan. Tapi kalau aku masukin 1 euro, udah gitu masukin 2 euro, jadi gimana? ini kan dilihat di Muter sini ya di sini ya, iya yang dia diputar lagi 2 euro jadi ya kasih 2 euro balik soalnya ya yang nggak itu kan berguna. yang dia looping ke dia sendiri Ya, kan, ya 2 euro apa inputnya 2 euro ya outputnya 2 euro lagi. Ya, karena kelebihan gitu kan. ya dan kenapa nggak kasih yang apa at the beginning aja gitu kan? Mm-mm. Ya ngerti ngerti ngerti. Itu kan dia ngejelasin sendiri, ngerti sendiri. Iya. I started, ini aku rada mulai ngerti, Liv, tapi yang Zuruk ini masih bingung. Ke Zuruk itu gimana sih kalau saya Nah, kita kalau misalnya kita udah di kondisi milk tapi kita press the ngerti, kalau back di button ya Zuruk jadi outputnya nggak cancel ada kan apa-apa. ya. Apa? Oke. Kalau kita udah dapat 1 euro terus kita cancel, berarti 1 euronya dibalikin lagi gitu kan. Iya, gitu kayaknya. Ngerti Oh gue. ya, this Oh, graph actually explains itself. what is it? Iya, di grafnya sebenarnya it explains itself. Sebenarnya ngerti sih kalau lihat banget, Ya, tapi ya bener. Tapi ini tuh harus di-digest dulu loh, karena kan iya makanya pas aku di exam aku pusing banget. Sebenarnya I also wrote it like this, tapi I thought it was wrong because it was kind of confusing for me why you would pick first and then be in the situation. And then when I saw, tapi sebenarnya aku juga understand sih, tapi ya it took me a long time to understand this. Ya, sih. Iya, kalau 2 euro berarti 2 euro. Tar dulu, kalau buat beli egg itu ya, dia kasih 2 euro terus di cancel balikin 2 euro. Kalau saya ngasih 1 euro di cancel balik 1 euro. Kalau misalnya pilih egg gak diisi, udah pilih udah pilih berarti dia masuk ke egg kan. Kalau dia cancel berarti udah nggak ada apa-apa. Alright. ya. Nah, kalau udah dapet egg, udah gitu tiba-tiba dia pilih, dia masukin 1 euro. Lain yang nggak ngerti. Tiba-tiba ada 2 euro. Kalau dari 2 euro dikasih 2 euro, dia tetap di situ. Tapi dia bisa dari egg itu, dia nambahin 2 euro. Hah? Tapi Apa? oke. Berarti kalau di cancel, dia ntar dulu, 1 euro itu berarti gimana sih, Liv? Ini bacanya gimana sih? Aku lebih bingung daripada yang itu, yang milk. Kalau yang egg, aku juga butuh agak baca. Tapi kayak yang egg kan pertama, the first arrow that goes into dia itu kan yang choosing the item, dan Ya. itu kan egg. Dan kalau inputnya egg, berarti outputnya nggak ada apa-apa dulu kan. Jadi kita di kondisi egg. Oke, yang next kita bisa taruh one euro. Kalau kita taruh 1 euro, outputnya nggak ada apa-apa, soalnya kan masih belum cukup untuk beli egg. Tapi kita bakal di kondisi 1 euro ya kondisi di institutnya 1 euro. udah ada 1 euro. Ya, benar. Kalau misalnya kita kasih 2 euro, kenapa dia balik? Oh, udah Ya, kalau itu kan dikasih 2 euro, euronya langsung dia ke dapat 2. egg-nya ya. Apa? Kalau dikasih 2 euro, dia balik karena udah dapat egg-nya kan. Iya, benar. Terus kalau dia di kondisi 1 euro, tapi di cancel, balikin 1 euro. Iya. Itu I got it ya. Atau ya benar. Ya. Terus kalau misalnya, nah aku nggak ngerti nih, Liv. Kan misalnya kita Yang udah di kondisi egg ya, terus kita taruh 2 euro kan. Nah, Iya, dia di kondisi 2 euro. iya, Udah deh ngerti. Kalau dia dikasih 2 euro, ya berarti harus kembaliin 2 euro. Tapi kalau dikasih iya. 1 euro, dia akan ngeluarin egg-nya. Egg, iya.
Udah ngerti. Aku juga ngerti. Ah, oh iya, iya, iya. Ya Tapi kan? beneran soalnya in my brain there was so many ways to do this graph. Tapi kalau udah ada graphnya di depan, kayak udah ngerti gitu. Oh, maunya yang kayak begini. Tapi Tapi pertama, ya, most important thing itu Olive ngejelasin. Kalau enggak aku nggak akan ngerti sampai 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 besok. Olive ngejelasin itu bener tuh input output tuh. Jadi ngerti. ya Oh, soalnya ya that's what we learn. Tapi bener, sebenarnya yang aku notice juga kalau di kelas itu kita yeah, we're very independent. Kita kayak our teacher, he just says a few stuff and explain it, and also like helps us. Tapi kayak kita nggak pakai buku, internet juga ya tanya-tanya aja lah gitu. Tapi ya, jadi aku sama nonton banyak video lah, at least to a bit understand this. Tapi ya sekarang ngerti lah, ngerti. ini mengerikan sih. Ini serius loh. I learned this in college loh. Probably semester 3 or 4. I can show you the book. Ada bukunya, Liv. Jadi ada buku yang namanya Finite State Machine ya. And then aku tuh baru ngerti tuh pas kuliah S3 lo baru ngerti maksudnya, oh state machine tuh kayak gitu. Bayangin udah setua apa gitu kan. Olive tuh masih segede upil gini. Enggak, Udah tapi justru sebenarnya ini kita udah late banget. Apa my other this is teacher crazy itu ya. udah kayak Maksudnya, complaining ke teachernya aku, kenapa sih kamu teach your student so late? Harusnya kalian udah di satu lagi nggak tahu temanya apa, tapi pokoknya pusing yang satu lagi juga temanya. I think next time I will go to your school aja lah, Liv lah. Tapi nggak tahu ini apa good atau enggak, soalnya I want to choose this as my next kayak major lah for my apa. Nah, you should. Udah lah, Ya, Liv. kan, bener Udah, kan? you should. ya I aku think rasa She's soalnya you dia should udah go. advance kan, bener kan? Ini gila sih, ini maksudnya apa sih anak kecil gini deh, aku tuh percayalah ya, kalau aku boleh share screen nih ya. Liv ya mau nggak lihat nggak? apa-apa. I will show you something ya. Oke. I'm going to share screen ya. Ya, Olive berhenti share screen, I will share my screen. I oke. will show you. This Oke. is what By the an way, American. I need to leave in several minutes, so please go on. Ya, nggak Ya, boleh. apa-apa. Bye-bye. Kita Cici, sebentar sampai lagi ketemu kok. ya. Iya, Makasih Mbak Cika. Dadah. sama-sama. Iya, nah. Sip. Bentar nih, Liv. Udah lihat layar belum? Udah. Oke, let me show you ya. Jadi I've been teaching this student from US, and then dia itu given this assignment ya. Nih, ini tuh college live, dan what we learn ya. This is let me show you. The yesterday screenshot from yesterday. Yesterday itu hari apa sih? Ntar lu wait. I'm going to Wednesday. Oh, this one. This live. We do Oh ya, ini aku juga apa lihat di internet dan apa I had to watch so many videos like about this. this ya ini. Tapi nggak intensif banget sih, tapi kayak ya sebenarnya kita learn ini. I watch like a video of Mario Kart yang ya bener nih, Q1, Q2 gitu. Ya. Ya, this is ini tuh ngejelasin ke mahasiswa gitu. I teach him how to kayak gini kan. Lihat deh. Iya, bener Kayak itu. That's what we will kayak what Google also showed me when I needed to ya kan. practice. Nah, Yeah. ini tuh kalau makanya aku bilang kan tadi Liv milih atau more mesinnya karena ada 2 mesin. Mereka tuh notasinya different notation. Jadi pakai slash gitu juga. Jadi kan sebenarnya Ya, dan aku juga pas baca di internet juga ada 2 version, tapi aku kayak and then I ask myself, what is my teacher teaching me then? Soalnya pas di internet kok komplikasi banget, kayak it was so ya benar. complicated. Dan gitu, tapi sebenarnya pas aku lihat ini kan kayak, aduh ini gampang sih sebenarnya, kayak prinsipalnya gampang. Tapi yang kok kayak begini kayak, aduh pusing gitu. Iya, coba bayangin nggak betapa shocknya aku tadi lihat, Olive udah bikin vending machine. Sementara kemarin tuh kita belajar Soalnya kalau seumur aku udah biasanya belajar apa? Soalnya kalau yang aku tahu sih di Jerman yang kayak gini udah kayak bukan harus di tahu sih. Indonesia mah nggak ada, belum belajar, masih belajar persamaan linier kali, atau belum lah, Liv. Ini kepala pecah nih. Ngamuk semua anak-anak kecil dikajarin ini, nggak ada yang ngerti. Nggak ada, seumur Olive belajar ini belum ada. Kuliah ini. Oh, berarti kalau di Indonesia misalnya nggak ada subjek IT gitu ya?
Ada, cuman biasanya programming, misalnya Python gitu ya. Programming kayak gini misalnya, Liv, coba bikin program untuk menghitung luas segitiga, luas segi 4, menghitung pangkat, mencari bilangan prima, yang gitu Itu loh. kayak ya itu kayaknya kita dulu juga udah pernah, tapi kayak we never went so intense in it. Kayak what we did was nggak tahu sih kakak tahu atau nggak, tapi it's like apa ladybug, and then we had to kayak move it, and then we Ya sih, wrote this ya sih. Kayak apa turtle gitu ya? Like ya turtle, iya, iya. ya gitu kayak Ya, gitu. this is your subject is really advanced, very advanced. Ya, jadi ini tadi Syok gini, hah, Olive gak salah gitu. Tapi I learned something sih from tadi. Berarti next time Olive ada kayak gitu, aku harus cek lagi gitu. Tapi notasinya, nah kan ini kan juga gini, Olive ada 0 ke 0 kan, tapi sama kayak misalnya di awal dia 0 kan. Nah, Ya detail setnya kan 0 padahal kita mau cari sequence 111 misalnya. Nah, kalau dari 0 dikasih, kalau ini tuh gini, kalau kondisinya 0 dikasih 0, dia balik lagi ke sini gitu. iya Tapi kalau dia 0 dikasih 1, dia pindah ke jadi sini, pindah 01. ke sini. Heeh. Nah, Iya kalau dia posisinya udah 1 dikasih 0, dia jadi tuh ke sini. Karena dia udah nemuin, nah kayak gini tuh berarti dia udah accomplish, udah beres gitu, udah dapet sequence-nya. Tapi kalau dia dikasih 0 lagi, jadi balik lagi ke ya awal. balik lagi. Kayak tadi misalnya, ya Iya udah duitnya nggak cukup atau duitnya kelebihan, ya udah lu balik lagi gitu, atau Zuruk balik lagi gitu. Tapi amazing sih, orang Jerman emang edan-edan sekali ya, biasa ya. iya Menarik. sih iya. Ini udah times up loh, Liv. Terus jadi besok presentasi. Amin, amin. Maunya sih iya, tapi ya aku sih sebenarnya juga mau nyobain course ini udah lama. Soalnya aku sebenarnya harus pilih untuk my next ya kayak IPS dan gitu-gitu untuk my next major in the high school gitu. Dan aku debating between French and IT. Soalnya dua-duanya sih oke, tapi ya mau mau pilih satu dari dua itu. Jadi aku mau lihat dulu gimana IT itu sebenarnya kalau in the future itu harus ngapain aja, dan aku bisa nggak atau lebih baik pilih French, soalnya tadi makanya. You definitely have to pick IT, Liv. Soalnya sekarang udah ngerti, dan sebenarnya aku juga bukan suka sih IT, tapi kayak I also have interest in coding dan gitu. Lucu it makes it's fun for me. Jadi Iya, dan nggak semua orang tuh bisa juga gitu. Tapi gini, Liv, French itu bisa bisa tetap di pursue juga kan, tapi main majornya coding gitu, IT. dan kayaknya coverage kan banyak kursus yang kayak ya app juga ada lah, tapi kalau misalnya IT itu lebih enak dipelajarin, dan ya udah di Jerman nggak pilih IT kan agak Iya, masa udah di Jerman pilihnya French itu dideportasi. oke aduh oke. Kata orang Jerman, apa kamu belajar automata tapi Pak milihnya French. Sikat kamu. Iya, sip, Liv. Good luck ya. Let me know if you want to have another class ya. Good luck for the presentation ya. Pasti bakal in the future masih, soalnya I want to always learn more about itu, soalnya ini kan yang cuman dulu tema yang dulu dan yang sekarang, tapi for the future aku pasti masih banyak banget new team dan gitu-gitu yang aku mau dikatakan dan gitu ya, tapi benar makasih udah explain everything. Aku yang makasih. You teach me a lot today loh. Alhamdulillah, berarti kita saling belajar lah. Oke. Thank you Makasih so banget much ya, Liv. Good pasti luck ya. mau banyak kursus, soalnya masih banyak banget tema yang mau I want to get to know more of other Yes. things. Good. So I can learn more from you juga as well gitu kan. Amin. Tapi makasih banget ya. Makasih ya, Liv. See you soon ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah. Bye.